Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan limpahan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita pada hari yang mulia ini masih dapat melaksanakan salat Idul Fitri dengan penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah berrahmatan lil alamin, khatamul anbiya, suri teladan bagi umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke arah jalan kebenaran dalam naungan cahaya dinul Islam. Di atas mimbar yang mulia ini, izinkanlah kami sebagai khatib berikan wasiat, berikan peringatan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus peringatan kepada diri kami pribadi. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekadar gerak bibir tanpa makna, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tundukkan kepada dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, kesombongan dan kesongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebat kekuasaan, kedudukan, pangkat, jabatan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh berkah ini dilingkupi suasana yang cerah dan kegembiraan. Para siapapun yang telah merasa berhasil melewati ujian dan pendidikan Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan, melewati ujian ibadah saum yang paripurna, yang bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi sekaligus mengendalikan hawa nafsu yang bisa membuat tercorengnya ibadah saum yang kita laksanakan. Tapi perlu diingat bahwa Ramadan bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah jaumnya saja. Ibadah Ramadan juga diperkuat dengan amaliyah-amaliyah yang lain, baik salat sunat tarawihnya, salat tahajudnya, tilawah dan tadarus Al-Qur'annya, serta indahnya berbagi dengan sesama, sehingga membuat Ramadan menjadi demikian lengkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
jemaah sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri yang berarti kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang memiliki suasana yang sangat khas, dan tak akan pernah kita temui suasana yang demikian khas kecuali hanya di bulan Ramadan. Sehingga wajar bagi mereka yang gemar dalam berbuat kebaikan, maka ditinggalkan oleh bulan yang penuh kebaikan ini sama artinya merasa ditinggalkan oleh kebaikan yang banyak. Bagaimana tidak, amalia-amalia sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, maka Allah membalasnya dengan pahala amalia yang wajib. Dan begitu banyak amal-amal yang lain yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditinggalkan oleh bulan Ramadan harusnya jangan membuat kita gembira, karena belum tentu kita mendapatinya tahun yang akan datang. Padahal boleh jadi kita adalah orang-orang yang gagal dalam mempergunakan kesempatan di bulan Ramadan ini. Hal itu bisa dilihat dengan semakin bertambah buruknya perilaku dan akhlak kita, semakin lemahnya kita dalam beribadah, semakin lemahnya dalam menahan amarah, semakin lemahnya menahan diri dan menyakiti orang lain, semakin lemahnya dalam menghargai orang lain, semakin lemahnya sikap menghormati dan menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, semakin lemahnya kita dalam memperbaiki silaturahim baik dengan saudara maupun dengan tetangga. Kegagalan demi kegagalan dalam mempergunakan kesempatan setiap bulan Ramadan harusnya membuat kita menyadari betapa bergelimangnya diri ini dari dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar saja jika para salafus salih selalu menangisi akan perginya bulan Ramadan, menangisi ketidakmampuannya dalam memanfaatkan dengan maksimal bulan yang penuh berkah ini. Lalu bagaimana dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kesucian fitrah, maka rangkaian ibadah Ramadan seyogianya membuat kita meraih kesucian fitrahnya itu. Karena itu, agar memperoleh kesucian fitrah tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari oleh kita bahwa tanpa kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan siapa-siapa. Apa kita banggakan, apa kita sombongkan pada diri ini, kalau segala sesuatunya tak berarti apapun jika Allah tidak menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita. Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah solusi terbaik jika kita menginginkan menjadi hamba yang kembali kepada fitrahnya. Menjalin hubungan dengan Allah adalah dengan senantiasa melakukan ibadah sesuai dengan tentuan syariah. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridullah fi ridul walidain wa suhutullah fi suhutul walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Kenapa keberkahan hidup ini tercabut dari kita? Karena boleh jadi kita tak pernah berharap atau meminta keridhaan dari orang tua kita. Keridhaan orang tua menjadi pembuka jalan agar keridhaan Allah bisa didapatkan sejak dari kandungan sampai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Mereka tidak pernah mengendurkan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai kita punya anak sekalipun, mereka tak pernah juga melepaskan kasih sayangnya dari kita dengan senantiasa memperhatikan anak-anak kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan tetangga. Dalam hubungan sosial, tetangga adalah saudara terdekat kita. Jadi tanpa mereka hidup kita tak akan bisa berjalan mulus. Makanya Islam sangat menaruh perhatian terhadap tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seandainya Allah memperbolehkan niscaya dalam hukum waris tetangga adalah salah satu yang mendapatkannya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersumpah atas nama Allah dan hari akhir agar setiap kita menghormati dan menghargai tetangganya. Rasul menyatakan bahwa akan dianggap sebagai orang mukmin apabila tetangganya aman dari lisan dan tangannya. Artinya ketika kita menyakiti tangga dengan lisan dan tangan kita, maka tidak akan dianggap sebagai seorang mukmin. Naudzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan saudara, baik saudara-saudara ataupun saudara seagama. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rugi sekali seandainya hal itu terjadi pada diri kita gara-gara persoalan sepele membuat seorang memutuskan hubungan dengan saudaranya yang lain. Tidak halal bagi muslim memutuskan silaturahim dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Malam lalu mereka bertemu, lalu seorang berpaling dari yang lainnya juga berpaling. Yang lebih baik di antara keduanya ialah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Tidak di dalam Islam, meskipun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita tidak lantas menjadi alasan kita untuk memutuskan silaturahim. Islam menginginkan bahwa kesucian fitrah seorang berawal dari hatinya yang bersih, dari hati yang suci. Meskipun kezaliman itu menimpa diri kita, maka bersabar dengan kezaliman tersebut, dan itu adalah yang lebih utama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari paparan tersebut jelaslah buat kita agar meraih kesucian fitrah itu tidaklah mudah, perlu usaha yang keras dan kesungguhan hati. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita agar bisa merealisasikan hal-hal tersebut di atas, agar kesucian fitrah bukan hanya sekedar dambaan tapi menjadi kenyataan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah ini kami tutup, izinkan kami menyampaikan pesan-pesan kepada khususnya kaum wanita. Jaga diri baik-baik, jaga diri baik-baik, jaga diri baik-baik. Jagalah aurat kalian, tutup aurat kalian, tutup aurat kalian, tutuplah aurat kalian. Pesan-pesan kepada para suami, jadilah suami yang menjadi panutan dan teladan bagi keluarga, suami yang membawa dan membimbing istri dan anak-anak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan kepada para istri, jadilah istri yang salehah, yang apabila dipandang oleh suaminya akan tersenyum dan bahagia. Taatlah pada perintah suami selama perintah itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila suami tidak ada di rumah, jagalah diri kalian, jagalah harga diri kalian, dan jagalah harta suami dan anak-anak kalian. Dan terakhir, pesan kepada anak-anak, berbaktilah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Salah kisah yang paling mulia adalah kisah seorang anak manusia yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman. Beliau adalah orang miskin. Kita bayangkan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, ibunya ingin naik haji tetapi mereka tidak punya kendaraan. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Perjalanan panjang 1119 km dari Yaman ke kota Mekah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampadanan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Geona inana, gendona inan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Seina ina hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Lana ke Mekah, kita bayangkan hampir 2238 km. Seina inana. Mari kita bertanya pada diri kita, pernah enggak kita menggendong ibu kita, memeluk ibu kita? Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati kita? Dan ketika ibunya berdoa, Uwais hanya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu, ampunilah dosa-dosa ibu. Ibunya bertanya, ya Uwais, papau doa kaimu anai ina mada cukup hanya mendapatkan keridhaan kita ina. Ya Allah ya Karim. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ingatkan ketika suatu saat Ibnu Umar ditanya oleh para sahabat, wahai Ibnu Umar, apakah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni georace inan selama
2238 km plus tawaf dan sebagainya. Nawau kucola jasa inan ya Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? La wati wauna cola jasa inan. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Bahkan aura karani ba Uwais Al-Qarni wati wauna colana au sakali asinggana itadom tua sekali asinggana. Hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh isi bumi ini diberikan kepada ibu dan ayah kita, kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang kita. Lantah ndema aunai hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepulang salat Id ini hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mampir ke rumah ibu dan ayah kita. Saya hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari, ayah yang mencari nafkah dan berkorban untuk kita, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulan naik hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Nenti kaciariman hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Rima ina naita, rima dom tuan nait yang selama ini memeluk dan menekap kita, membelai kita, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah keriput, sekarang sudah lemah, wati wauna. Mungkin tangan-tangan orang tua kita banyak sudah stroke, sudah lumpuh, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, sudah tidak mampu membelai dan mengasihi kita. Ayah kita demikian juga, mereka sudah menua, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Pandang wajahnya, tio kapai to ibu pahu inat, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Toina etam naita pahu inar amata bepucaru gagar dikana. Tapi pada hari ini mereka sudah tua, sudah keriput dan menua, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah berkorban untuk kita ketika kita kuliah, nan landa konen taruharan, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Nan congge konen berkorban untuk kita, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada hari ini au pota jagun naita karena dontuan naita pitu baru cini sempurna, mereka tidak pernah berkeluh kesah wati pernah nangahir ini maka laita. Tetapi ketika pada hari ini naita kabuah atau sebuah anak pitu baru cini sempurna bede kabuah komi aje kabuah komi sae telene, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan yang lebih luar biasa, wa amdaita apa cijompo, masya Allah, kedurhakaan kepada kedua orang tua, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada hari ini orang tua kita sedang sakit, tetapi mereka menyembunyikan penyakitnya. Ilik supuna awaidan susah na diri dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan suatu saat ketika dom tuan itu lampau ulu, kita akan merindukan masakannya, kita akan merindukan dekapan kasih dan sayang dari kedua orang tua kita, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika suatu saat ungato itu indaita mungangahan dihandaita lah keluarga mai ngahar anak doi ketika di tengah ina ngahar inai ama ngahar anak out sampai kena ngahar ngedohan doi nam dohong bocung. Padahal pada saat itu hidolokom cewi, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi kita anak-anaknya ngakang pengahanait, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ete para mungkin pada saat ini ndai mendaita gaji dan tuan ndai, hadirin dirahmati dan dimuliakan ake ina umi aje piti 100-200 al ngaina tahorana naim dohong para pitim. Padahal pada saat itu mungkin mereka sedang susah, pada saat itu mungkin bui pun songor piti tahu, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ndaita dicengge aku mandaita out sampai dong tuang ndaita taharanai Nando sudah cukup nyaman tinggal di rumah ini. Padahal ngeikain kok doi salah jawab mungkin ngeikain umam ini mbori ini combori babau, karena mungkin tahu aden derahin daita, tahu aden derahin daita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa usir nikah eta dom tuan daita renata sama padom tua, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan terakhir ketika kita pulang, ciumlah kaki kedua orang tua kita, hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah. Peluk mereka erat-erat. Mungkin hari ini hari terakhirnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada kemungkinan
kita akan mendapati Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan hadirin dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا كاد الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa para ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua mata kami selalu menatap pada kebaikan, bukan menatap pada kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kedua telinga kami untuk selalu mendengarkan kebaikan, bukan mendengarkan kemaksiatan. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang senantiasa membaca Al-Quran dan berzikir kepadamu ya Allah. Jadikanlah kedua tangan kami mengambil barang-barang yang dihalalkan olehmu ya Allah, bukan mengambil barang-barang yang engkau haramkan ya Allah. Jadikanlah kedua kaki kami selalu menuju ketaatan kepadamu ya Allah, selalu menuju masjid-masjid engkau siapkan ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Minal aidin wal fa'idin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abu. Lagi mau lari? Enggak, oke, baik. Ayo dulu anak. Sempak kita kak. Toy.
Lagi muna. Kaya na.